Ya, di video kali ini saya ingin tunjukkan cara memperbaiki mesin pengangkut barang atau hose elektrik. Ya, di video kali ini yang saya temukan mesin hose ini sudah terlepas dari pada tempatnya atau kabel-kabelnya sudah terputus. Sekarang kalau ingin mencari letak yang mana nol dan kapasitor, kita menggunakan ampermeter yang digital. Lalu kita mencari arus yang mana paling terdekat dan jauh, sehingga kita mengetahui yang mana kapasitor, yang mana listrik tunggal. Ya, setelah pengetesan ada nilai 9, selanjutnya ada nilai 10. Ya, sudah kita tentukan warna hitam adalah 0. Ya, di antara hitam dan merah dia mempunyai tegangan 9, dan warna hitam ke putih mempunyai tegangan 10. Kemudian kalau kita gabungkan warna merah dan putih dia mendapatkan arus sekitar 19. Arusnya panjang, jadi saya simpulkan warna hitam adalah 0. Kemudian kita lepaskan soket-soket yang lama yang sudah tidak terpakai, karena sebelumnya kabel ini memakai kabel tunggal, padahal kabel yang semestinya untuk hose ini elektrik dia memakai kabel yang lunak, yang mudah kita ayunkan atau kita mainkan. Ya, kita lepas kabel tunggal atau kabel tembaga yang keras ini, lalu kita rakit kembali sehingga mesin hose ini dapat kita gunakan kembali. Ya, kita lepas, kita buang kabel lama. Ya, setelah kita tentukan warna hitam adalah 0, merah dan putih adalah kapasitor yang harus bolak-balik, yang istilah lainnya dapat mundur dan dapat maju. Ya, inilah kabel yang asli untuk saklar naik turunnya. Ya, kemudian kita tentukan ya, kabel listrik ini dia mempunyai 2 arus. Ya, kabel yang pertama dari pusat PLN dia memakai warna merah dan biru. Kemudian kabel hitam dari mesin atau dari dinamo kita gabungkan di kabel warna merah tunggal. Itu sudah paten, karena itu atau disebut 0 bagi yang arus dinamo. Ya, setelah kita pasang, ya, kita memakai alat kabel bantu untuk kapasitor. Rencananya kapasitor saya ingin menaruh di mesin atau dinamo hose tersebut, karena menurut pengalaman kalau kapasitor kita letakkan di dekat dinamo, tenaganya akan lebih mantap
karena kabel tidak perlu panjang. Kabel startingnya atau runningnya tenaganya akan fokus atau arusnya lebih fokus dibanding kapasitornya kita taruh di wadah saklar. Kabel terlalu panjang jadi arus tenaga melambat karena arus terlalu panjang, arus kabel terlalu panjang ya. Kita sambung di arus kapasitor warna merah. Warna merah kapasitor, dari dinamo. Ya, kemudian selanjutnya warna putih juga kapasitor. Ya, lalu kita kencangkan baut pada sekun terminal. Ya, selanjutnya di kabel ini ya kita pasang arus kapasitor. Tapi terlebih dahulu kita keraskan dulu posisi bagian terminal. Ya, selanjutnya nolnya kan kita pasang, sudah terpasang di bagian dinamo. Sekarang kabel biru ini arus listrik kita sambungkan untuk bagian strom bagian saklar. Ya. Kita isolasi arus listrik bagian positif atau arus L untuk bagian saklar. Ya, kemudian ini adalah kabel dari dinamo yang berwarna putih dengan warna merah. Ya, di sini penyambungan kapasitor. Ya, warna merah dan putih ini adalah kapasitor. Kita kencangkan, baru kita isolasi arus kapasitor. Jadi kapasitor ini kita sambung langsung ke arus dinamo yang berwarna merah dan warna putih bagian runningnya.
Mengapa dinamo ini bisa maju mundur? Karena 0 bagian dinamo kita sudah pasang, lalu kapasitor dari dinamo yang berwarna merah dan putih kita sambungkan kapasitor, yang hitam adalah 0. Ketika kita berikan arus strom bagian warna merah, dia akan berputar ke kanan, dan apabila kita memberikan arus strom ke kiri warna putih, dia akan berputar ke kiri. Ya, begitulah sistem cara kerja dinamo tersebut. Ya, selanjutnya di antara kabel untuk kontrolnya turun, dia memakai kabel 3 arus. Yang pertama arus strom, yang kedua harus maju, dan arus ketiga adalah arus mundur. Ya, kita pasangkan satu persatu di jalur kapasitor. Ya, kita harus tentukan, pastikan ya ini arus kapasitor, dan warna merah juga arus kapasitor. Ya, setelah pemasangan sudah selesai, kita tutup koper tersebut. Selanjutnya di dalam saklar dia memakai saklar on off on. On off on itu adalah saklar yang istilah tepatnya maju dan mundur. Ya, di dalam kabel ini dia mempunyai 3 arus kabel. Ya, jadi saklar itu ya kita lepaskan dulu saklar yang lama, kita lepas dan kita tentukan yang mana harus yang terpakai dan tidak terpakai. Ya, kita buang kabel yang kita sudah gunakan. Dalam kabel ini dia mempunyai 4 kabel, namun yang saya gunakan cuma 3, atau saya perlukan cuma kabelnya ada 3. Ya, kita tutup saja kabel yang satu. Jadi di sini ada yang tersisa hanya 3 kabel yang berwarna merah dan hitam dan berwarna biru. Ya, saya sudah tandai warna biru itu arus listrik PLN, harus positif, karena negatif PLN kita sudah pasangkan ke dinamo. Ya, kita pasang warna merah warna biru posisinya di tengah, dan warna merah saya istilahkan adalah maju, yang warna hitam warna hitam atau warna putih pada kabel aslinya yang kita cangkok pada bagian kabel yang tersedia cuma warna merah dan hitam,
yang biru, dan yang ada satu tapi kita matikan. Ya, jadi singkat kata, sekarang ini arus kapasitor ada dua, harus bolak-balik, yang warna merah dengan warna hitam. Yang biru adalah positif, kita taruh di posisi tengah. Oke, selanjutnya warna hitam kita taruh di posisi samping. Ya, samping kiri dan samping kanan. Ya, beginilah cara pemasangan saklar untuk modif atau kita reparasi sehingga membuat jalur sendiri. Ya, kemudian saya coba tes hasil yang saya kerjakan, apakah dinamo hose ini elektrik dapat berputar atau tidak. Ya, kita coba tes. Ternyata mantap guys. Ya, kita coba ulang lagi. Ya, namun terlebih dahulu kita perbaiki kabel slingnya. Coba tes hasil yang kita kerjakan, apakah dinamo yang kita modif kabelnya berhasil atau tidak. Wah, ternyata mantap. Ya, dapat berfungsi sesuai dengan harapan. Ya, kerjaan begini sudah sering saya kerjakan karena kebetulan di bidang saya adalah di bidang perbengkelan atau bagian dinamo dan pengelasan. Ya, beginilah hasil dinamo yang saya sudah modif. Kabelnya tidak terlalu banyak, tapi fungsinya sama dengan yang aslinya.